Halo, kembali lagi bersama saya. Di belakang saya ini adalah mobil yang sangat fenomenal. Fenomenalnya kenapa? Kembalinya sang legenda, Daihatsu Rocky. Ejaannya Rocky, bahasa Inggrisnya Rokai, atau gampangannya kita sebutnya Rocky aja, biar lebih elegan. Kalau saya mau jelasin mengenai Daihatsu Rocky ini dari A sampai Z ini butuh waktu yang banyak atau durasi yang panjang. Di video saya sebelumnya itu sekedar ulasan fitur atau apapun mengenai Rocky itu berupa animasi, bukan kayak jelasin satu persatu. Itu aja butuh waktu sekitar 25 menit. So saya akan membuat sebuah video yang memang sedikit agak terpotong-potong menjelaskan per detailnya. Jadi ketika kalian mau lihat detail mengenai video ini, jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, atau setelah ini saya akan selalu rilis mengenai Rocky ini per detail mengenai video ini. Oke, stay tune, tetap ikutin video ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai transmisi dari Rocky. Jadi kalau saya ngomong terus terang, transmisinya ini agak berbeda sama sebelumnya atau sama mobil-mobil lain, karena transmisinya di sini di CVT. Jadi kalau yang umum pada umumnya itu adalah CVT, tapi kalau di Rocky ini itu setingkat dia lebih tinggi. Jadi kalau mobil-mobil konvensional biasa itu CVT punya kelemahan untuk tarikan awal itu dia sedikit agak lemah. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, Daihatsu punya terobosan untuk CVT-nya itu dia pakai dual mode. Jadi ada kalanya dia pakai yang model CVT-nya, terus dia juga ditambahi ada yang namanya planetary gear. Jadi untuk saya menjelaskan baik kata-kata ini mungkin agak susah ya. So habis ini Mbak Daihatsu akan menjelaskan gimana sih konsepnya di CVT atau dual mode CVT dari Daihatsu Rocky. Semangat siang sahabat Daihatsu, kembali bersama kami Kenali Daihatsumu. Pada kesempatan ini kami ingin perkenalkan teknologi transmisi baru yang sudah ada pada model Daihatsu Rocky CVT dan model Daihatsu lainnya. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana cara kerja di CVT dan manfaatnya, yuk kita saksikan bersama informasi detailnya berikut ini. Sahabat, saat ini akan kami perkenalkan karakteristik transmisi terbaru yang dikembangkan oleh Daihatsu, yaitu DCVT. Sebelum masuk ke penjelasan DCVT, yuk kita simak apa sebenarnya transmisi CVT. CVT adalah Continuously Variable Transmission, merupakan sistem yang menyalurkan tenaga terus-menerus melalui sebuah sabuk atau belt dan sepasang puli. Nah, mekanisme ini menghasilkan pergerakan kendaraan yang lebih mulus tanpa hentakan saat kita menambah ataupun mengurangi kecepatan. Pada CVT konvensional, jika ingin menambah kecepatan, maka Anda harus menekan pedal gas lebih dalam untuk meningkatkan putaran mesin, dan hal ini dikarenakan keterbatasan rasio gigi. Pada kondisi ini, dapat mengakibatkan penyaluran tenaga tidak efisien, sehingga konsumsi bahan bakar lebih boros dan suara mesin menjadi bising. Oleh karena itu, komitmen Daihatsu untuk selalu memberikan yang terbaik dengan meningkatkan teknologi di CVT agar performa, efisiensi, dan kenyamanan semakin meningkat. Dengan memperkenalkan di CVT, Dual Mode CVT merupakan peningkatan teknologi CVT melalui desain mekanisme split gear dengan tambahan satu set planetary gear. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara kerja di CVT yang dapat memberikan performa dan kenyamanan berbeda dengan CVT konvensional. Transmisi di CVT memiliki konfigurasi split driven gear, yaitu mode penyaluran tenaga tidak hanya mengandalkan belt mode, tetapi juga dengan split mode melalui penambahan planetary gear. Mode penyaluran tenaga dari belt mode menjadi split mode
melalui planetary gear yang berfungsi mereduksi putaran. Namun dapat menghasilkan torsi yang lebih besar sehingga performa lebih powerful dan konsumsi bahan bakar lebih irit, terutama saat kecepatan menengah ke atas. Nah, pada kecepatan rendah, penyaluran tenaga hanya akan mengandalkan sabuk atau belt sama seperti kinerja CVT konvensional. Penyaluran tenaga akan tampak seperti ini. Dan seiring bertambahnya kecepatan, DCVT memisahkan penyaluran tenaga yang memadukan sistem sabuk atau belt dengan planetary gear. Bila diperhatikan, ketika split mode aktif, putaran puli akan diturunkan, sehingga membuat putaran sun gear juga ikut menurun. Hal ini dikarenakan adanya planetary gear, sistem kerja ini akan membuat putaran roda meningkat. Perubahan kecepatan putaran sun gear tergantung pada kecepatan putaran gear 1 dan gear 2. Perbedaan kecepatan putaran ini menjadikan kendaraan tetap efisien di kecepatan menengah dan tinggi. Hasil kerja dari sistem ini adalah DCVT sanggup mengurangi beban mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan menurunkan tingkat kebisingan. Pada CVT konvensional, beginilah efisiensi penyaluran tenaga yang terjadi terhadap perubahan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan terbatasnya rentan rasio gigi transmisi otomatis 6-speed. Bandingkan dengan grafik di CVT tentang rasio gigi menjadi semakin lebar sekitar 12%. Transmisi di CVT menawarkan kecepatan mobil yang setara dengan persneling 8-speed automatic. Berkat sistem split mode dan sistem kontrol hidrolik pada DCVT, penambahan kecepatan menengah dan kecepatan atas meningkat sekitar 8%. Pada kecepatan rendah, DCVT membuat kendaraan bertenaga dan lembut saat akselerasi. Pada kecepatan tinggi, DCVT menjadikan kendaraan irit bahan bakar dan suara mesin halus. Daihatsu menggunakan DCVT untuk meningkatkan performa, kenyamanan, dan efisiensi berkendara.